Halo, selamat datang di Gold Update bareng gua sama Araf, guys. Jadi seperti biasa ini adalah outlook mingguan kita. Nah, kira-kira outlook kita itu gimana untuk di minggu depannya? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di screen sekarang nih ya, guys, gitu. Kalau kita lihat di screen sekarang, kemarin itu kita ada beberapa miss. Yang pertama, market itu dia nggak ngejemput si OB kita, gitu. Dan apa? And then dia di sini ngejebol si protection bias kita, gitu. Nah, jadi ini pelajaran buat kalian adalah ketika misalnya dia nggak jemput zona kita, nah kita tandain protection bias minornya gitu. Nah, di mana protection bias minornya nih di swing yang ini nih, gitu. Di time frame yang lebih kecil itu di time frame M15-nya gitu. Karena kalau misalnya kita ke time frame M15 di sini, oke, nah, time frame M15 dia bikin swing kan di sini. Nah, swing ini itu kalian jadiin protection bias kita gitu. Nanti kalian itu bisa ngambil sell-nya ini yang di daerah-daerah sini gitu. Atau mau ngambil minornya di time frame yang lebih kecil lagi itu bisa di sini gitu. Nah, selanjutnya kemarin itu kita juga ada miss, ternyata dia itu nggak ngejebol si zona ini nih gitu. Bukan nggak ngejebol ya, tapi nggak ngejemput si zona ini nih di harga 4493 sampai 4470. Nah, dia nggak ngejemput. Nah, jadi kalau misalnya nggak kejemput kayak gini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah cari protection biasnya di sini gitu. Karena memang kemarin itu jujur aja ya, aku di sini ada sell guys gitu. Nah, kenapa ada sell? Karena kemarin itu prediksinya itu dia akan nih bikin low, di sini dia bikin high, nah dia bikin low lagi gitu. Nah, ternyata apa? Kena BEP di sini gitu guys. Nah, jadi kalau misalnya kena BEP di sini apa nih yang harus kalian lakukan gitu. Nah, di sini kita hapus dulu. Di sini juga kita hapus dulu. Rap, tolong dihapus Rap yang ini Rap, yang garis kuningnya. Oke. Oke, thank you Rap. Udah dihapusin. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tunggu aja protection bias-nya gitu. Atau kalian mau try lagi di zona atasnya lagi boleh gitu. Nah, tapi ketika dia udah nge-break si protection bias-nya, kalian biasanya langsung ganti gitu. Kalian mainin di sini kayak nih dari low di sini ke high gitu. Nah, buat ngedapetin ini bisa atau dari low ini bisa. Nah, ini dijadiin protection bias nih di sini gitu. Fokusnya apa? Cari buy lagi gitu. Nah, terus kemarin itu market juga dia bikin ini guys. Nah, dia bikin high yang baru tuh. Apalagi ketika dia udah nge-break yang ini nih, dia udah bikin break out structure di sini nih. Nah, itu enak tuh. Kemarin tuh kita ngambil-ngambil di sininya. Tuh ya lumayan lah beberapa. Ada yang dapat gitu. Nah, jadi kondisi market sekarang ketika kita shoot itu seperti ini. Nah, kira-kira gimana nih Rap untuk market di minggu depannya? Oke, jadi kalau untuk minggu depan kita naik time frame dulu deh yang satu. Nah, jadi untuk minggu depan ini kita harus nge-highlight di mana ini ada beberapa case di sini. Di sini case pertama adalah apakah high low yang ini udah jadi dan dia akan nge-create air high nih. Ya, ini minor Nah, ya, bukan yang majornya ya. Nah, kalau yang majornya itu ya, kan dia di sini udah ngebentuk higher high nih, gitu. Nah, higher high-nya dari mana? Boleh lah, Rap, dikasih tahu Rap, higher high-nya, gitu. nah air high-nya dari mana sih? Nah, di time frame H4 sih sebenarnya lebih enak, tapi nanti nah bakalan bingung kalian ya, begitu ya. Bingung ya? Iya, Bakal tapi acak-acakan, Mas. iya acak-acakannya, tapi poinnya tuh kasih tahu dulu lower high terakhirnya Rap, boleh lah. Nah, di sini lower high terakhirnya di sini nih, udah di Ya, break berarti which is dia akan menandakan harusnya ini nge-create air high yang baru nih.
Nah, Iya kalau high ini udah jadi, dia akan iya melakukan koreksi, Mas. iya, Ak ini kita turun tempo dulu. heeh, Dia akan retest ke zona FVJM15 di harga 4731 sampai 4739. oke, Nah, dia retest sampai mana sih? Nah, dia akan nge-break si trendline ini, di mana ini tuh merupakan protection bias kita dan melakukan retest, terus lanjut penurunan ke FVJH1 di harga 4613 sampai 4601. Nah, iya, semisal ini masih di break juga, berarti dia akan menuju harga 4581 sampai 455706 untuk minggu depan. Nah, untuk case keduanya, ini based on teori, dia emang harusnya masih naik sekali lagi. Dimana kita harus lihat nih di hari Senin, apakah dia naiknya ranging seperti ini atau dia naiknya impuls. Kalau ranging dia akan kemana sih? Nah, di sini ada zona OBH1 nih di harga 4788 sampai 4807. Di sini dia akan melakukan penurunan nah kalau misalnya semisal ranging. kalau misalnya dia di-respect di situ apa yang terjadi tuh, Rap? Gitu. Nah, semisalkan dia di-respect di sini berarti dia akan ngebentuk higher high yang baru, Mas. Iya, sekali lagi ya, karena memang kita dilema nih, guys. Dilemanya Iya, apa? Apakah dia sekali lagi naik ya? Karena based on teori itu kan kalau misalnya kita cek dari sini ya, guys ya. Nih dari sini, dari higher high sini, ini higher low, ini higher high, ini higher low, harusnya kan higher high gitu. Nah, kita dilemanya itu adalah, nah metode kita yang kita pakai itu dia udah harus nge-break ini nih gitu. Udah harus nge-protect bias ini nih gitu. Nah, makanya di sini kita lihat nanti besok apakah ada konfirmasi apa enggak di sini nih gitu. Di zona 4739 sampai 4731. Nah, makanya kita butuh konfirmasi di sini. Kalau memang dia nggak ada konfirmasi di sini, ya udah aku sih masih buy ya gitu. Nanti manfaatin structure-structure kecil ini sampai ke zona yang di atasnya gitu. Nah, ini kalau misalnya apa? Kalau misalnya marketnya itu ranging. Gitu. Tapi kalau misalnya marketnya itu impuls, di sini yang harus kita perhatikan itu apa, Rap? Gitu, boleh dilanjut, Rap. nah, kalau case-nya adalah marketnya impuls, nah, berarti dia akan menuju zona FVJH4, Mas, di harga pas 915 sampai pas 994, di mana kalau kita lihat dari H4-nya, di sini ada trendline major-nya nih di sini. Berarti dia ada Iya. potensi untuk penurunan di sini. Iya, penurunannya belum tahu ya, antara retest atau memang reversal di situ karena kita belum melihat harganya bergerak itu tekanannya itu seperti apa gitu. Jadi kalau tekanan ini harus kita ini nih guys, harus kita pantau di sini gitu. Karena juga gold ini kan sekarang impuls dibalas impuls ya, bisa dibilang gitu case-nya gitu. Jadi Wells itu dia lagi nutupin gap antara satu sama lain gitu. Jadi harus waspada dan ingat protection bias-nya itu yang dipakai gitu. Karena untuk protection bias ini itu untuk menjaga kita terutama day trade ya. Kalau swing trade sih sebenarnya nggak ngaruh ya untuk protection bias minor-minor gini gitu. Tapi kalau misal untuk day trade itu perlu banget, perlu apa? Perlu kita pantau gitu. Seperti itulah untuk case kira-kira untuk minggu depan, karena minggu depan ini dilema nih gitu. Kita mau pakai based on teori dari Dow apa ya metode kita yang udah kita create gitu. Nah, kalau aku sih balik lagi ya, aku akan, cek dulu di situ ada konfirmasi apa enggak fair value gap-nya gitu. Kalau misalnya ada konfirmasi aku akan ambil sih. Tapi kalau misalnya konfirmasinya nggak ada atau kurang cantik ya di-skip aja gitu. Nah, jadi nanti besok kalian itu kalau memang di sini direction-nya itu dia nge-break protection bias, kalian bisa ambil buy ini sampai zona 4807 sama 4786. Nah, di sini nih. Ini protection apa namanya? Zona tujuannya kalau memang protection bias yang ini di-break gitu. Nah, begitu juga yang bawah nih. Kalau misal di bawah nanti kalian bisa manfaatin range dia break, dia retest, nah baru baru bisa kalian ambil sell-nya. Kayak gitu. Karena
Kalau kita lihat historis terdekat di sebelumnya, kalian bisa lihat di sini impuls, terus juga di sini retestnya impuls juga. Nah, di sini buy-nya impuls, terus di sini impuls juga ke bawah. Nah, jadi poinnya apa? Poinnya kalian harus memang perhatikan banget nih gitu, perhatiin bener-bener tekanan yang ada di sini gitu. Karena secara kalau misalnya kita pakai teori Wyckoff ya, ini lagi ada di area akumulasi nih gitu. Apakah akumulasi ini dikumpulin West untuk nerbangin gold di zona ini apa tidak? Poinnya itu sih, remain-nya gitu. Jadi tetap harus hati-hati terutama buat yang day trade, mainin protection bias-nya gitu. Protection bias atau level invalidation lah, dua itu terserah kalian gitu. Gitu sih paling. Ada tambahan nggak, Rap? Ya mungkin setuju banget tuh sama Mas Alil, di mana kita harus memperhatikan protection bias-nya sih. Itu Iya. aja sebenarnya. Iya, karena protection bias ini itu yang ngejaga kita biar kita itu nggak overconfident gitu. Biasanya tuh trader pemula apalagi dia nggak tahu protection biasnya di mana aja, tiba-tiba misalnya dia udah di break nih sell-nya terus dia ngebuy gitu. Jadi kalian itu harus pahamin si protection biasnya ini. Itu juga sama nih untuk yang nge-sell misalnya dia udah nge-break ini ya udah jangan cari sell dulu, better kalian cari buy dulu sampai zona-zona yang sekiranya di situ ada pemantulan gitu. Seperti itu. Oke aman ya Rap? Aman, Mas. Aman. Thank you Rap atas waktunya. Thank you guys yang udah nonton. Jadi sekali lagi perhatikan level protection bias gitu guys. Oke, segini dulu dari gua Alil dan Araf. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.